Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa semua orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan ini hidupnya benar-benar berubah. Semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Karakter, sikap, perbuatan, kelakuan kita. Tapi kalau kita ini sudah rajin mendengarkan firman, dengerin firman, rajin ibadah, rajin kasih persembahan. Tapi kalau karakter kita ini tidak berubah, sikap kita masih seperti orang manusia lama kita, artinya ada yang salah dengan di dalam hati kita ini. Semakin kita ngerti kebenaran, semakin kita dewasa di dalam Kristus. Tuhan akan berikan hikmat, pengertian, dan pewahyuan sehingga kita bisa memilih mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak. Semakin kita diberi kepekaan, semakin ngerti kehendak Tuhan, berjalan di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Semua tindakan kita, sikap dan perbuatan kita ini dasarnya harus firman. Makanya harusnya semakin hari normalnya sebagai orang Kristen harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin hari dengar firman, hatinya semakin diperbarui, semakin berubah, perjalanannya beranjak dari iman kepada iman, bertolak dari iman yang satu kepada iman yang lain, bertolak dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Setiap hari ini berjalan dalam kekudusan, besok berjalan dalam kekudusan, besok dalam kesucian. Hari ini berjalan dalam pengurapan, besok berjalan dalam pengurapan. Hari ini berjalan dalam iman yang satu, besok beranjak ke dalam level iman yang berbeda. Harusnya semakin hari kita semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan yang memancar dalam kehidupan kita. Tetapi kalau semakin hari hidup kita ini semakin dipenuhi emosi, amarah, egois, ribut, gegeran, tambah dipenuhi dengan hawa nafsu, artinya ada yang salah. Ada yang salah dengan motivasi yang di dalam kita. Bisa saja kita dipimpin oleh kemauan dan ego kita. Sebab kalau orang itu dipimpin oleh kemauan dan egonya, orang itu semakin hari semakin memiliki kelakuan seperti orang duniawi. Sekarang buka di 1 Korintus pasal yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, ini manusia duniawi itu pola pikirnya, cara pikirnya, keputusannya itu persis seperti orang yang gak kenal Tuhan. Jika di antara kamu masih ada iri hati, ternyata iri hati itu loh. Kalau hari ini masih ada iri hati yang nempel dalam hati kita. Melihat orang lain gak seneng. Orang lain diberkati gak seneng. Ngelihat orang lain susah malah bahagia. Ngelihat orang lain hidupnya dipakai Tuhan, kesel. Ngelihat orang lain beli mobil baru, kesel. Ngelihat orang lain disayangin orang, semakin dipromosi, gak demen. Iri aja, pokoknya iri. Ngelihat segala sesuatu iri. Itu artinya masih seperti orang duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Sudah iri hati, berselisih paham, nggak mau menyelesaikannya, merasa benernya sendiri, merasa berjasa, merasa dipakai Tuhan, merasa diurapin Tuhan, merasa ngerti kebenaran. Akhirnya apa? Ribut, gegeran, nggak mau ngalah, nggak mau tunduk otoritas, jalan ambil keputusannya sendiri. Kalau orang seperti itu, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi dan kamu masih hidup secara manusiawi, belum dipimpin Roh Kudus, belum dikendalikan oleh kehendak Tuhan. Kita ini harusnya semakin hari dipimpin oleh Roh Kudus loh. Harusnya semua tindakan kita, kemauan kita semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Harusnya sebagai orang Kristen semakin hari semakin ngerti arti mati daging, pikul salib sangkal diri. Yang dipentingin adalah Tuhan, kepentingan Tuhan. Kadang kita ini bisa pakai atas nama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita pakai atas nama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri dan hasilnya kita ribut, gegeran dan berantem, pasti itu dari daging. Hubungan suami istri saja bisa ribut dan gegeran, berselisih satu dengan yang lain. Karena masih daging, satunya gak mau ngalah. Masih keras kepala, merasa benernya sendiri, merasa hebatnya sendiri, merasa punya duit, merasa bekerja dan kasih nafkah, merasa paling hebat sejagat raya. Dan makanya menjadi orang yang keras kepala. Kalau suami istri aja hubungannya suka berselisih, paham, gak mau ngalah satu dengan yang lain, masih daging dan perlu dimatikan. Hubungan mertua dengan mantu gak pernah akur, gak pernah. Kenapa sih hubungannya gak bisa akur begitu? Karena ngotot, merasa benar, merasa hebatnya sendiri. Mantu dengan mertua, hubungannya dengan ipar-ipar, hubungannya dengan keluarga besar. Kalau masih gegeran, berantem, cekcok,
ribut, selisih paham, masih dipimpin daging, belum dewasa di dalam Kristus. Salah satu ciri orang yang belum dewasa di dalam Kristus, belum dipimpin Roh Kudus adalah suka berselisih, suka berantem. Itu kata 1 Korintus 3:3, masih hidup secara duniawi, manusia duniawi, belum dipimpin Roh Kudus. Artinya di Galatia pasal yang kelima juga dijelaskan itu perbuatan daging itu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, berseteru dengan yang lain, berantem, perang dingin, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan dan roh pemecah. Ini adalah cara yang setan pakai untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Mengadu domba antara anak-anak Tuhan. Bisa suami dengan istri, mertua dengan mantu, dengan ipar, dengan orang lain, dengan bos dan anak buah, antara gembala dengan jemaatnya. Kalau sudah sampai seperti ini, itu perbuatan daging, bukan dari Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau perbuatan daging itu menghasilkan keinginan daging, ya ribut dan gegeran. Kenapa sih kok ribut gegeran? Nggak mau ngalah. Belum dewasa di dalam Kristus. Dan hari ini kita akan lihat apa yang dilakukan Paulus. Paulus itu ternyata mengalami yang sama. Ini Paulus yang belum dewasa secara rohani. Memang dipakai Tuhan luar biasa. Nanti kita lihat kerohanian Paulus yang sudah matang di dalam Tuhan itu berbeda sekali. Kita sekarang buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Ini di Antiokhia ini, orang pengikutnya Yesus pertama kali disebut Kristen. Ayat yang ke-36, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus dan Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Paulus marah ini. Ngapain bawa Markus atau yang disebut Yohanes itu? Mau dia meninggalkan kita di Pamfilia. Sekarang buka sebentar bersama saya di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Pergia di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dia nggak ngikutin. Nah, ketika ini diajak kembali, ini Yohanes yang disebut Markus ini, diajak Barnabas, karena Markus ini adalah ponakannya Barnabas. Makanya diajak. Dan Paulus tidak suka. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-37, perhatikan baik-baik. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sekali. Akhirnya apa? Berselisih. Mereka belum begitu matang secara rohani. Paulus ini. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas sesudah diserahkan kepada saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria, Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Bapak Ibu, mereka berselisih paham gara-gara Markus atau Yohanes ini masih ribut dan gegeran. Tapi kita akan lihat di Kolose 4 ayat 10 ketika Paulus ini Paulus sudah dewasa matang secara rohani, sikapnya udah berbeda lagi. Kolose 4 ayat 10, salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Sesudah Paulus mengalami proses yang begitu rupa bersama Tuhan, semakin dewasa. Ketika Paulus sudah tua, matang secara rohani, akhirnya Barnabas, ponakannya Barnabas ini, Markus ini, diterima luar biasa. So, sekarang perhatikan di 2 Timotius 4 yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ini loh, orang kalau udah matang itu bisa melihat segala sesuatunya dengan kacamatanya Tuhan. Bukan emosinya, bukan egonya, meledak-ledak. Pokoknya begini, Tuhan ngomong begini, aku harus begini. Dia tidak peduli otoritas di atasnya siapa. Dia tidak peduli
Yang penting dia dengar suara Tuhan, harus jalan. Padahal dipimpin ego. Kalau sudah ego yang main, itu daging. Kalau apapun yang terjadi, kalau sudah terjadi perselisihan, itu sudah daging. Alkitab nyatet itu perbuatan daging, perbuatan manusia duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berselisih dengan siapapun dan kamu sampai ribut, sampai perang dingin, sampai berantem, sampai gegeran, kepahitan, gak mau mengampuni, saling benci, entah itu saudaramu, entah itu adikmu, entah itu orang tuamu, entah itu mertuamu, entah itu gembalamu, dan kau kesal. Artinya engkau masih hidup seperti manusia duniawi yang belum dipimpin oleh Roh Kudus. Semakin kita dewasa di dalam Kristus, semakin kita bisa mengendalikan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Paulus masih muda, setelah dia bertobat dan pelayanan luar biasa, ribut. Tapi setelah semakin dia matang, berbeda sikap. Petrus pun juga sama, ketika masih muda, waduh, emosinya meledak-ledak. Sampai dia gak terima, bela Tuhan, ambil pedang, potong telinganya hamba imam besar itu. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia nulis surat di 1 Petrus, beda. 2 Petrus, tulisannya berbeda. Semakin matang, semakin dewasa. Paulus semakin dia dewasa, semakin tua, semakin kenal Tuhan, semakin memiliki pengalaman dengan Tuhan. Sikapnya berbeda. Hari ini kalau kita masih meledak-ledak, itu kebanyakan dikuasain emosi, dikuasain ego. Bagaimana mungkin kita bisa dipimpin Tuhan kalau masih dipimpin ego? Sekalipun kita ngerti firman, sekalipun kita berjalan, mereka ini dipimpin firman loh, tapi masih berselisih tajam loh, sampai tajam perselisihannya, sampai mereka pisah pelayanannya Barnabas dan Paulus. Bayangkan, Barnabas belain ponakannya Markus, tapi Paulus diambil Silas untuk menemani pelayanannya. Berselisih paham, karena masih egonya yang mengendalikan. Tetapi setelah Paulus matang secara rohani, dia bisa menerima Markus. Dan ternyata pelayanannya penting buat Paulus. Bapak Ibu, engkau suka berantem dengan pasanganmu, ribut, tidak mau ngalah, artinya engkau masih dipimpin daging. Alkitab ngomong kan, kalau kita marah, emosi, meledak-ledak, karena kita nggak ada pengendalian diri, nggak ada penguasaan diri kok. Kan saya sering ngomong berkali-kali, pingin tahu aslinya kamu, karaktermu, sikapmu, perbuatanmu, lihat saja dari reaksimu ketika engkau ditekan, ketika engkau menghadapi masalah, ketika egomu disentak, harga dirimu diinjak, amarahmu disulut, emosimu dipancing, apa yang keluar? Reaksi apa yang keluar dari hidup kita? Manusia duniawi, manusia dipimpin daging, atau manusia roh kita yang keluar? Harusnya manusia roh kita yang keluar. Semakin kita kenal Tuhan, kita makin bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Semakin kita memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, harusnya hidup kita semakin mengendalikan diri dengan baik. Kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Bukti hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita tuh gak gampang berantem. Kita gak akan berselisih. Kita gak akan ngelawan otoritas yang ada. Sekalipun kita ini diurapi hebat, dahsyat, dipakai Tuhan luar biasa, kalau kita nggak tunduk dengan otoritas yang ditaruh di atas kita, engkau memberontak. Tuh loh, seperti Miriam dan Harun tuh. Mereka dipilih Tuhan, sama-sama dipilih Tuhan dan diurapin Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi mereka nggak respect dan hormat. Miriam dan Harun nggak respect dan hormat dengan Musa, pemimpin di atasnya. Ujungnya datang kutuk. Jauh lebih baik kita menjadi orang yang ngerti otoritas ilahi. Kita harus jauh, semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin ngerti ritme dan cara kerja Tuhan yang di dalam kita, yang harusnya diperbarui setiap hari. Saya sering kali nemuin orang-orang yang katanya sih tahu firman banyak, tapi reaksi dagingnya sering kali nonjol. Marah, emosi, meledak-ledak. Bagaimana mungkin engkau manusia rohani, manusia daging itu kalau masih meledak-ledak? Pak, kita kan masih punya emosi. Iya, emosi kita tetap nempel di dalam diri kita. Tapi emosi kita taklukkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bertindak, berkelakuan, bersikap seperti firman. Semakin kita kenal Tuhan, semakin dewasa cara pandang kita, cara berpikir kita itu untuk
melihat kemuliaan Tuhan yang memancar melalui hidup kita harusnya. Hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat, orang bisa menikmatin, orang bisa dijamah melalui kehidupan kita. Tapi kalau kita masih suka berantem, gegeran, ribut, berselisih paham, perang dingin, karena kita dipimpin ego dan hawa nafsu yang meledak-ledak. Bagaimana mungkin kalau kita dipimpin ego dan hawa nafsu melahirkan perkara rohani? Perkara daging semuanya. Semua perceraian karena apa? Terjadi karena perselisihan yang gak diselesaikan. Kenapa gak bisa diselesaikan? Ego, merasa benar masing-masing, merasa hebat, merasa pintar. Bapak Ibu, kita lihat semua pelayanan yang gede-gede di Jakarta atau di Indonesia atau di dunia manapun juga. Ketika pelayanan itu sudah gede, tiba-tiba pecah. Kenapa bisa pecah? Karena merasa mampu, merasa bisa berjalan, merasa dipakai Tuhan. Kenapa sih kok bisa pecah? Nggak tunduk, nggak respect dengan otoritas yang Tuhan taruh di atasnya. Merasa kalau udah dipakai Tuhan itu bisa jalan sendiri tanpa pemimpin. Pemimpin saya udah kuno, pemimpin saya nggak ngerti kehendak Tuhan. Padahal kita harus respect dan besar. Respect dan hormat dengan otoritas yang taruh di atas kita. Kalau kita sudah merasa dipakai Tuhan, akhirnya tinggi hati, diurapin Tuhan, merasa berjasa, dan kita nggak hormat dengan otoritas kita. Kita memisahkan diri dengan cara yang tidak baik. Itu bukan dari Tuhan, itu dari daging. Kalau sampai pelayanan itu pecah, gara-gara gegeran, itu dari daging. Daging itu yang menguasainya. Karena apa? Merasa bisa, merasa mampu. Belum dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu. Semua perselisihan yang terjadi, yang kita alami dan kita lakukan, karena kita dipimpin daging dan dipimpin ego. Ego kita loh. Ego kita ini yang perlu ditaklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari berjalan seturut seperti yang Tuhan mau. Karena yang di dalam hati kita ini penting. Kita ini bisa pelayanan sehebat apapun, kalau kita nggak mematikan ego dan kepentingan kita sendiri, kita serakah dan mau menang sendiri, kita udah dipimpin daging dan ujungnya akan menghancurkan. Kalau daging sudah bercampur dalam tindakan dan perbuatan kita, cara-cara manusiawi yang kita pakai bukan cara Tuhan, ujungnya pasti kehancuran. Sebelum hancur ya bertobat balik kepada Tuhan. Coba kita lihat dari perselisihan di dalam rumah tangga pasangan suami istri. Kenapa kok dia sampai ke pengadilan? Karena merasa dua-duanya benar. Merasa dua-duanya berhak melakukan seperti yang dia pikirkan dan dia mau. Akhirnya nggak ada yang mau ngalah. Merasa paling benar, merasa paling suci, dan merasa paling tersakitin. Nggak mau terima kelemahan satu dengan yang lain. Sudah nggak ada jalan keluar. Dan satu memilih hidup dalam dosa, atau satu lagi memilih hidup dalam kebenaran. Karena apa? Ego dikuasain hawa nafsu dan keinginan daging. Akhirnya ajukan perceraian, ajukan gugatan ke pengadilan. Dipikir dengan begitu masalahnya selesai. Masalahmu tidak selesai, engkau menghadapi masalah baru. Kau berurusan hatimu dengan Tuhan. Bagaimana mungkin engkau bisa dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan kalau hidupmu aja kacau dan berantakan? Noh, yang di dalam ini kan mesti diberesin dulu. Hati kita nih loh, yang tahu kita dengan Tuhan. Hati kita nih yang tahu kita dengan Roh Kudus. Bener apa enggak? Penuh ego, penuh hawa nafsu apa tidak? Ini loh setiap hari yang kita harus taruh di mezbah Tuhan waktu kita berdoa dan nyembah Tuhan. Hati ini yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Ini loh hatiku aku persembahkan di hadapanmu. Jangan sampai ada iri hati, jengkel, marah, dendam, sakit hati. Aku berselisih, aku perang dingin dengan siapapun dan marah dengan orang lain. Yang tahu yang di dalam hati kita ini. Bapak Ibu, ini yang perlu kita matikan. Seseorang, biasanya kalau gereja pecah, biasanya kenapa? Satu ingin menonjol. Pelayanan yang pecah itu kan satu menonjol. Nggak tunduk dengan otoritas. Bagaimana mungkin itu dipimpin roh? Itu dipimpin daging. Gak ada penundukan diri sama sekali. Kalau kita tahu bahwa itu dipimpin daging, ya kita harus bertobat balik kepada Tuhan. Perselisihan di dalam gereja, perselisihan antar pemimpin di dalam gereja akan menghasilkan perpecahan. Gereja yang dibangun atas dasar perpecahan dan keributan, pasti itu dipimpin daging, bukan dari pimpin roh. Hasilnya nanti menghasilkan jemaat-jemaat yang dipimpin oleh daging, bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita membangun gereja atas dasar pemberontakan, hasilnya pun akan melahirkan para pemberontak-pemberontak. Kelihatannya dipakai Tuhan. Tapi yang di dalamnya itu remuk, karakternya buruk. Sikapnya buruk. Bukan menghasilkan karakter ilahi. Harusnya
Semakin hari hidup kita melahirkan karakter ilahi, karakter Kristus yang manifestasi dalam kehidupan kita. Bukan karakter manusia daging dan manusia duniawi. Paulus yang mulai awal pelayanan dan ketika dia sudah dewasa dan matang, dia berbeda sikapnya. Ketika dia melahirkan Timotius sebagai muridnya, cara pandangnya sudah berbeda, sikapnya berbeda. Beda dengan Paulus yang di Kisah Para Rasul yang baru dipakai Tuhan, belum matang secara rohani, belum mengalami proses-proses yang diizinkan Tuhan, diremukkan Tuhan begitu rupa. Beda dengan ketika Paulus dewasa di dalam Kristus. Petrus yang baru bertobat, baru ngikut Tuhan, karakternya jauh berbeda dengan Petrus yang mengalami Tuhan. Dan ketika dia sudah dewasa, sudah tua, kita pelajarin surat-surat Petrus begitu bijaksana, penuh hikmat, matang secara rohani. Semakin kita kenal Tuhan, semakin setiap hari kita berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan setiap hari. Bergaul dengan firman. Yang di dalam kita yang dirubah. Bapak Ibu bisa tua umurnya. Bisa umur 60, 70, 80. Atau 50. Atau 90 mungkin. Tapi kalau yang di dalam ini tidak dirubah, engkau mesti memiliki sikap dan karakter dunia. Tapi ketika kau masih muda, kalau masih muda aja sudah dirubah yang di dalam ini, semakin matang dan dewasa di dalam Kristus, semakin bertambah umurmu, semakin dewasa, penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, semakin diurapin Tuhan, semakin dipakai Tuhan, semakin mati terhadap diri sendiri. Orang yang ngikut Kristus, dia mati terhadap dirinya sendiri. Paulus, dulu yang dicapainya, di belakangnya dianggap kebanggaan, dan ketika melihat ke depan berjalan bersama Kristus dianggap sampah, mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap diri sendiri. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita berjalan dengan Tuhan, kita tuh mati terhadap keinginan kita sendiri. Makin mati terhadap ego dan hawa nafsu kita sendiri. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersikap, bertindak, berkelakuan seperti kehendak Tuhan. Hari ini kita mau lihat ya. Kita ini udah matang di dalam Kristus, dewasa di dalam Kristus. Manusia roh kita ini udah dewasa di dalam Kristus atau tidak? Terlihat kok dari kelakuan, sikap, dan perbuatan kita, dari keputusan-keputusan kita hari-hari ini. Dari kelakuanmu loh, menghadapi pasangan hidupmu, menghadapi orang lain, menghadapi orang yang menjengkelkan, menyebalkan, menghadapi masalah dan problem, menghadapi persoalan yang ruwet, menghadapi mantumu, menghadapi mertuamu, menghadapi anak-anak, menghadapi bosmu, menghadapi karyawanmu. Akan terlihat, kita ini sebenarnya dipimpin roh atau dipimpin daging. Harusnya semakin hari kita semakin dipimpin Roh Kudus. Berjalan dalam pengurapan Allah, berjalan dalam kekudusan Allah, berjalan dalam kemuliaan Allah. Dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan seperti yang Tuhan mau. Berjalan seperti yang Tuhan ingini. Bukan tambah kedagingan. Orang ikut Tuhan kok tambah hari tambah kedagingan. Bagaimana mungkin? Daging yang kamu ikutin. Bukan kehendak Roh Kudus. Saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang ngakunya Kristen bertahun-tahun ke gereja. Bahkan lahir, sudah Kristen. Tetapi kelakuannya seperti orang duniawi. Sikapnya, perkataannya, dan perbuatan seperti orang duniawi. Engkau dipimpin daging, bukan dipimpin Roh Kudus. Hari ini dengar firman ini. Tuhan beri kesempatan untuk bertobat dan balik kepada Tuhan. Hidupmu akan dibawa ke dalam perjalanan hari demi hari mengalami kemenangan, breakthrough, dan terobosan sekalipun akan diremukkan dan diproses. Ujungnya, hidupmu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Harus melalui proses dan pembentukan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Makanya hari ini, bersyukur bahwa beberapa orang yang alami pembentukan dan proses yang rasanya dagingmu mau jerit dan gak terima. Itu sedang kau di dalam proses perjalanan menuju kemuliaan Tuhan. Menuju dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Hari ini, kita belajar untuk mematikan keinginan daging kita. Hawa nafsu kita, ego kita. Ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Pak, saya kadang marah, meledak nggak bisa tahan, diam. Datang kepada Tuhan. Serahkan emosimu dan amarahmu semuanya. Curahkan semuanya di hadapan Tuhan. Jangan di hadapan orang. Kita ini berselisih paham karena kita curahkan emosi dan amarah kita kepada orang lain. Ya, akhirnya ribut dan gegeran, berantem. Justru kita harusnya diam dan tanya Tuhan. Ini Tuhan, aku serahkan emosiku. Amarahku, keselku, jengkelku. Ambil Tuhan. Aku mau belajar menyenangkan hatimu.
Keputusan apa yang harus aku ambil? Tindakan apa yang harus aku lakukan? Supaya engkau disenangkan, supaya engkau ditinggikan, supaya engkau dimuliakan. Aku mau berjalan dalam pimpinan rohmu dan aku mau menyenangkan hatimu. Amin. Tiap hari harusnya. Semakin dewasa di dalam Kristus, semakin kita belajar mematikan keinginan daging. Semakin matang karaktermu. Dulu, Markus, yang disebut Yohanes itu, ditolak oleh Paulus. Dianggap gak layak ikut Tuhan. Dianggap gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Paulus dewasa, cara pandangnya melihat berbeda. Ternyata pelayanannya Markus penting buat pelayanan Paulus. Cara pandangnya berbeda, sikapnya berbeda. Bapak Ibu, semakin kenal Tuhan, cara pandang kita, cara melihat kita, keputusan dan tindakan yang kita ambil sesuai dengan Tuhan mau. Melihat sesuatu dari cara pandang Tuhan, bukan cara pandang ego dan hawa nafsu kita. Amin. Hari ini, ambil keputusan. Cari Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Minta kemampuan Tuhan. Ketika kita mau ambil keputusan untuk merubah yang di dalam batin kita ini. Ditelanjangin dan dimurnikan. Disucikan, diremukkan seperti yang Tuhan mau. Supaya berkenan di hadapannya. Hidup kita berkenan di hadapannya. Dan menyenangkan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tilik sampai kedalaman batin kami. Sebenarnya kami hari ini dipimpin ego, dipimpin iri hati, dipimpin ketamakan, dipimpin hawa nafsu. Karena kami ingin terlihat baik, terlihat besar, terlihat benar, terlihat dipakai Tuhan, terlihat berkenan di hadapan orang banyak dan di hadapan-Mu. Sekarang keinginan daging kami, kalau Engkau dapatin itu di dalam hidup kami, cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Cabut sampai ke akar-akarnya. Lebih baik selama hidup kami berurusan dengan Engkau daripada setelah mati kami baru berurusan dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami dalam perjalanan menyenangkan hati-Mu setiap hari. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan menyenangkan hati-Mu. Kami ingin Kau dapatin berkenan melakukan segala sesuatu yang Kau maui dalam hidup kami Tuhan. Terus bentuk kami. Dan Roh Kudus berikan kemampuan kami untuk berjalan dalam ketetapan-Mu. Menyenangkan dan memuliakan nama Yesus. Tuhan, kami materikan firman-Mu dengan darah Yesus nempel dalam hati kami berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, terpatri, terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Dapatin hati kami benar. Semua kejahatan, kemunafikan dan kebusukan kami. Cabut sampai ke akar-akarnya. Cabut sampai ke kepalsuan dalam hidupnya. Cabut sampai ke akar-akarnya. Kami ingin hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan menyenangkan Engkau saja. Makasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan bagi Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu sekarang berdoa untuk orang-orang yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus Engkau yang sakit, oleh darah Yesus Engkau yang sedang sakit terbaring di tempat tidur, di ranjang, dimanapun posisimu berada, mau berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir dan sembuh. Jadilah Engkau tahir dan sembuh. Jadilah Engkau tahir dan sembuh. Dalam nama Yesus gitu. Aku lepaskan urapan dari tempat mati. Darah Yesus, bilur Yesus, jadilah tahir, jadilah sehat, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Hamba mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Yesus Kristus, Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.